Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini yaitu materi tambahan dari hukum humaniter internasional, di mana saya akan membahas sedikit eee, orang yang dilindungi dalam konflik bersenjata atau dalam situasi perang. Nah, materi ini sebenarnya sudah dijelaskan sama teman-teman yang ada pada kelompok presentasi. Jadi ini hanya materi tambahan. Dan untuk eee, materi yang sudah disampaikan ataupun presentasi itu menjadi bahan untuk UAS kalian pada semester ganjil kali ini. Oke, di sini saya akan membahas mengenai orang yang dilindungi dalam konflik bersenjata atau dalam situasi perang. Di sini teman-teman juga sudah tahu ataupun pernah dibahas sekilas mengenai siapa saja sih yang dilindungi ketika eee, negara itu berperang ataupun beberapa negara berperang, karena pasti ada korban ataupun orang-orang yang memang seharusnya dilindungi, tapi ternyata menjadi sasaran perang. Misalkan masyarakat sipil dan anak-anak dan sebagainya. Di sini ada beberapa yang memang ketika situasi atau perang terjadi pada eee, kedua negara ataupun lebih, harus ada pelindungan. Nah, yang pertama yaitu ICRC, di mana teman-teman juga sering mendengar ataupun sering melihat, membaca dan lain sebagainya mengenai ICRC ini. Yaitu Komite Internasional Palang Merah atau International Committee of the Red Cross. Nah, di sini, seperti yang teman-teman lihat pada PowerPoint, ada misi-misi yang memang harus yang ada pada ICRC ini. Yang pertama, memperkecil bahaya yang mengancam orang-orang dalam situasi semacam perang. Nah, dalam peperangan, dalam hal-hal yang memang terjadi konflik bersenjata, nah biasanya orang-orang yang ada untuk membantu masyarakat sipil yaitu dari ICRC ini. Nah, mencegah dan menghentikan perlakuan semena-mena terhadap mereka, mengupayakan agar hak-hak mereka dan diperhatikan dan suara mereka didengar, memberi mereka bantuan. Nah, di sini ada 4 misi dari ICRC ini. Lalu bagaimana cara dari ICRC ini agar masyarakat yang memang perlu dilindungi ini eee, dapat terjamin, seperti itu. Nah, yang pertama tuh biasanya ICRC ini terus berada di dekat para korban konflik dan kekerasan. Entah itu ada bantuan mengenai medisnya dan lain sebagainya. Lalu melakukan dialog tertutup dengan pihak-pihak yang terlibat, baik negara maupun non-negara. Nah, sebenarnya visi misi ini, maksud saya misi dari ICRC ini tertuju pada bagaimana masyarakat ataupun orang-orang sipil dilindungi ketika terjadi peperangan yang sedang meletus, seperti itu. Lalu yang dilindungi, yang akan dilindungi ketika terjadi peperangan ataupun ketika situasi perangan itu terjadi, yaitu masyarakat sipil. Nah, biasanya dalam situasi ataupun konflik-konflik yang terjadi di suatu negara, penduduk ini menjadi korban yang seringkali mengungsi secara besar-besaran. Nah, kadang-kadang sebagai sasaran langsung sehingga mengalami pembantaian massal. Nah, mungkin teman-teman juga sering lihat di video ataupun di berita-berita mengenai pengungsian yang terjadi dari negara A ke negara B. Bahkan ada juga yang memang eee, mengungsinya itu melewati antar pulau ke pulau. Misalkan melalui perahu
ataupun, pelampung yang seadanya yang tentu saja itu membahayakan bagi nyawa mereka. Nah, biasanya hal-hal itu terjadi ketika mereka merasa tidak aman, makanya mengungsi ke wilayah lain ataupun ke negara lain yang memang merasa, situasi perang itu tidak terjadi di sana, seperti itu. Nah, seringkali juga masyarakat sipil ini menjadi, korban penyanderaan ataupun mengalami kekerasan seksual, nah ataupun pelecehan seksual. Biasanya kalau untuk masalah pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual, mayoritas itu apa namanya itu, dialami oleh perempuan-perempuan, karena menjadi salah satu sasaran ketika perang itu terjadi. Lalu, pemindahan secara paksa pun biasanya sering terjadi ketika situasi perang, yang mana mereka diusir dari rumah mereka sendiri, ataupun entah itu, karena, hancur rumahnya, ataupun terpaksa diungsikan dan lain sebagainya. Dan penjarahan, penutupan akses air, makan, dan perawatan kesehatan. Nah, di sini biasanya korbannya itu ya masyarakat sipil. Mereka ketika terjadi perang, lalu, tidak ada suplai makanan, tidak adanya air bersih, dan perawatan-perawatan kesehatan yang memang, tidak ada, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi korban ketika, situasi perang itu terjadi. Nah, di sini yang perlu dilindungi yaitu perempuan. Nah, tadi sudah saya sedikit jelaskan menjadi apa, perempuan ini menjadi sasaran bagaimana ataupun orang-orang yang rentan ketika terjadi ataupun situasi perang. Nah, menjadi korban karena, ada tindakan-tindakan kekerasan, entah itu sampai mati, luka-luka akibat dari serangan tembakan misalnya saja, ataupun Eee, peluru-peluru yang memang ditembakkan oleh, tentara yang saya kira, brutal seperti itu. Nah, tidak adanya sasaran atau sarana-sarana dan, ketika terjadi apa, pengungsian dan mana, apa namanya itu, di pengungsian itu tidak ada sarana dan prasarana. Ataupun keperluan-keperluan mendasar bagi kelangsungan hidup dan perawatan kesehatan. Nah, biasanya kan kalau perempuan ini lebih lebih banyak kebutuhannya, misalkan saja ketika mereka haid, ketika mereka membutuhkan, perawatan-perawatan yang tentu saja untuk kesehatan mereka. Berbeda dengan laki-laki, meskipun laki-laki memang sama membutuhkan, perawatan dan sebagainya, tapi perempuan biasanya lebih banyak, kebutuhannya dibandingkan dengan laki-laki. Lalu terbatasnya sarana yang mereka miliki untuk mencukupi kebutuhan diri sendiri dan keluarga. Nah, biasanya hal-hal demikian itu, ICRC ataupun, relawan-relawan yang memang turun ke, eee, tempat ataupun, negara-negara yang memang wilayahnya tuh wilayah dipakai untuk, berperang. Nah, hal-hal demikian itu untuk membantu, kebutuhan dari perempuan. Seperti tadi yang sudah saya katakan bahwa perempuan ini menjadi salah satu, korban perang yang mana ketika terjadi suatu, letusan senjata ataupun peperangan, mereka menjadi korban yang kebutuhannya yang, khusus ataupun yang saya kira perlu adanya treatment yang, untuk kesehatan mereka itu sendiri, seperti itu. Lalu anak-anak. Nah, biasanya sering terjadi menjadi, apa namanya, saksi mata atas kekejaman yang dilakukan terhadap orang tuanya. Nah, biasanya kan orang tua itu ketika menggendong anaknya ataupun ingin mencari perlindungan, tiba-tiba tertembak orang tuanya, lalu anggota keluarga yang lainnya misalkan saja. Nah, anak juga biasanya ada yang dibunuh karena kan ketika situasi perang itu terjadi, ya negara A dan negara B yang tentaranya itu ya asal tembak aja misalkan seperti itu. Nah, sasarannya atau korbannya biasanya kebanyakan juga anak-anak.
Nah, anak-anak kan saya kira tidak tahu apa-apa, mereka terjebak pada situasi perang, yang mana ini menjadi salah satu hal yang perlu adanya, perlindungan yang, situasi tersebut saya kira menjadi, neraka bagi anak tersebut. Nah, tentu saja anak-anak ini harus dilindungi. Nah, di mana pada Statura Roma tahun 1998 tentang International Criminal Court pada pasal 8 menetapkan bahwa merekrut ataupun mempergunakan anak di bawah umur 15 tahun untuk ikut serta secara aktif dalam permusuhan adalah kejahatan perang. Nah, di sini dalam pasal ini selain terjadinya korban, kekerasan ataupun peperangan, biasanya negara-negara yang memang kekurangan tentara ataupun kekurangan, orang-orang yang untuk mempertahankan negaranya, mereka merekrut anak-anak dan kebanyakan anak-anak laki-laki. Nah, biasanya yang perempuan itu yang udah dewasa dan tidak menutup kemungkinan anak-anak, perempuan pun bisa direkrut dan mereka merekrut untuk mempertahankan atau untuk ikut berperang mempertahankan negaranya dan ini tidak diperbolehkan berdasarkan, peraturan internasional. Nah, ketika terjadi suatu, perekrutan anak-anak ini, maka, negara tersebut ataupun orang-orang yang merekrut ini menjadi, kejahatan perang yang tentu saja ini tidak diperbolehkan. Kalau emang ada pelanggaran, maka akan adanya sanksi ataupun hukuman bagi negara ataupun, orang yang merekrutnya, seperti itu. Lalu jurnalis. Nah, biasanya ketika kita berbicara jurnalis, tentu saja mereka adalah profesi yang, ketika terjadi situasi ataupun konflik yang meletus di apa namanya, di suatu negara, biasanya mereka itu me me apa, me mmm, meliput meliput situasi perang untuk diberitakan agar info-info yang ada di dalam negara tersebut, bisa disebarkan, masyarakat dunia internasional tahu akan hal, berita ataupun situasi yang ada dalam negara berkonflik tersebut. Nah, di sini biasanya, jurnalis ataupun pers ini dilindungi, namun tidak menutup kemungkinan saya kira mungkin teman-teman juga sudah banyak yang tahu ketika terjadi, konflik bersenjata, ada pers yang tertembak ataupun sengaja ditembak oleh tentara ataupun terkena peluru dan lain sebagainya. Nah, tidak ada saya kira waktu, situasi perang yang mungkin sekarang sedang terjadi juga antara Palestina dan Israel dan banyak sekali jurnalis-jurnalis yang terkena serangan tersebut. Nah, ini seharusnya, tidak, apa namanya, bukan menjadi sasaran perang dan itu, ketika kita melihat di pasal 79 protokol tambahan di 1 Konvensi Jenewa tahun 49, seorang wartawan yang sedang menjalankan profesinya di medan pertempuran harus dianggap sebagai, eee, orang sivil, gitu. Jadi harus dilindungi, harus diberikan kebebasan untuk meliput dan lain sebagainya. Namun ya namanya di situasi perang, hal-hal demikian tuh, pasti ada saja yang memang jurnalis yang terkena tembakan, bahkan sampai meninggal itu, bukan 1 atau 2 orang, seperti itu. Nah, saya kira itu beberapa orang-orang ataupun kelompok-kelompok yang memang perlu dilindungi ataupun perlu adanya sebuah, perlindungan, tidak boleh, diserang ataupun menjadi sasaran tembakan ketika terjadi, perang antara kedua negara ataupun lebih. Nah, namun ya tetap ketika kita melihat di lapangan, melihat berita-berita yang memang, ada pada situasi perang tersebut ya,
masih ada juga yang memang korbannya itu yang seharusnya menjadi, yang dilindungi ternyata menjadi korban. Entah itu anak-anak, perempuan, masyarakat sipil biasa, bahkan jurnalis pun menjadi korban pun, ada gitu. Dalam situasi perang memang, banyak sekali terjadi hal-hal demikian. Namun secara peraturan memang harus dilindungi, seperti itu. Saya kira itu saja untuk materi tambahan dari, materi tentang orang-orang yang perlu dilindungi ketika terjadi ataupun, perang antara kedua negara ataupun lebih meletus, seperti itu. Terima kasih, tetap semangat, tetap, belajar untuk, kelancaran UAS kalian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.